Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan general love reading dengan tema hubungan masa depan kamu dan dia, khususnya untuk kamu yang berzodiak Aries. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah love reading yang bersifat general, jadi tentunya energinya juga sangat general. Bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Aries. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke, kita langsung shuffle kartunya ya, dan kita akan segera mengetahui mengenai hubungan masa depan antara kamu, Aries, dan si Diani. Oke. Oke, kita akan mulai ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel My Tarot Indonesia, aku mengharapkan support dan dukungan dari kalian untuk channel ini ya, dengan cara like, subscribe, dan komen videonya, agar kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya yang bisa bermanfaat ya untuk kamu semua. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang selama ini sudah memberikan support dan dukungan serta kritik dan sarannya ya untuk channel ini. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan dengan kualitas yang lebih baik dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kamu semua. Oke. Oke, di sini kita lihat dulu ya, ada Ten of Wands, Eight of Swords, Five of Wands, dan Seven of Wands. Oke, kita akan ambil satu kartu lagi. Oke, The Tower di sini. Oke. Oke, untuk teman-teman Aries, di sini banyak kartu Wands ya. Ten of Wands, Five of Wands, dan Seven of Wands ya. Ada kemungkinan kamu juga orang yang kamu fokuskan ini juga berasal dari fire sign juga nih. Bisa jadi Aries sama kayak kamu ataupun Leo dan Sagittarius ya. Tapi tentunya sekali lagi bisa dari zodiak manapun ya. Tetapi kebetulan ini banyak fire sign-nya sih ya. Jadi mungkin sebagian besar dari kamu, orang yang kamu fokuskan ini juga berasal dari fire sign. Nah, di sini kalau aku lihat Ten of Wands dan Eight of Swords. Kalau aku lihat mungkin salah satu pihak ya, bisa kamu, bisa dia, bisa juga kalian berdua, karena bisa vice versa juga ya, bisa terbolak-balik. Masih ada sedikit keraguan ya di sini ya. Karena ada Eight of Swords ya, keraguan terhadap kelangsungan hubungan ini ya. Kalau aku lihat mungkin keraguannya bukan karena keraguan perasaan ya, bukan kamu meragukan apakah kamu punya perasaan yang sama dengan dia ataupun dia punya perasaan sama dengan kamu. Tetapi lebih kepada karena ada Ten of Wands, masih ada fokus lain ataupun hal yang yang difokuskan salah satu pihak. Oke, terlepas dari selain kelangsungan hubungan ini ya. Misalnya bisa saja nih, contohnya mungkin kamu saat ini masih fokus dalam hal lain ya, entah mungkin untuk meniti karir kamu, mungkin untuk memperbaiki keadaan keuangan kamu, mungkin kamu masih fokus untuk fokus dalam membina hubungan yang lebih baik dengan teman-teman ataupun kerabat ataupun keluarga kamu ya. Oke, nah sehingga mungkin fokus yang terbagi tersebut ya, jadi tidak bisa sepenuhnya nih memfokuskan diri ataupun energi untuk hubungan tersebut. Dan itulah salah satu hal yang membuat salah satu pihak menjadi sedikit ragu di sini ya. Sekali lagi bukan karena perasaan ya. Kalau untuk perasaan sih kalau aku lihat, karena Ten of Wands ini bisa juga diartikan perasaan yang udah cukup matang ya, bisa diartikan seperti itu juga. Jadi sebenarnya kalau ditanya perasaan, udah jelas ya, ada perasaan suka, ada perasaan peduli juga, ada perasaan care ya, ada perasaan sayang di situ. Tetapi karena memang salah satu pihak ataupun kedua belah pihak nih ya, masih ada hal lain yang difokuskan selain relationship ini ataupun hubungan ini. Nah, sehingga di satu sisi memang menimbulkan sedikit keraguan di sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan di sisi lain ada Five of Wands, Seven of Wands, dan The Tower.
Untuk kamu yang mungkin dealing sama fire sign nih ya, ada kecenderungan memang kalian hubungannya penuh dinamika ya. Iya, passionnya itu intens istilahnya gitu ya. Banyak naik turunnya, banyak emotional roller coasternya gitu lah ya. Oke, kalian tuh benar-benar apa ya? Ya bisa dibilang dalam tanda kutip agak ada beberapa drama lah ya. Mungkin beberapa konflik juga di sini ya, karena Five of Wands itu biasanya artinya konflik. Oke, biasanya konflik tersebut bisa disebabkan karena kalian sama-sama dominan. Oke, bukan sama-sama egois loh ya, tapi sama-sama dominan. Sama-sama ingin memiliki kontrol dalam bukan berarti obsesif juga ataupun posesif, tetapi kamu tidak ingin menjadi orang yang dikontrol ataupun kehilangan jati diri kamu dalam relationship ini. Oke, kamu memang orangnya berapi-api. Kamu orangnya kalau melakukan sesuatu itu harus 100% gitu ya. Nah, sehingga kalau memang terjadi konflik, ada kecenderungan kalian sering nih mungkin akhirnya jadi ya tarik urat sedikit lah ya, mungkin agak karena kalian sama-sama nggak mau ngalah. Kalian sama-sama ingin dominan, ingin menunjukkan bahwa em, memang apa yang menjadi prinsip kalian berdua ataupun prinsip kalian masing-masing itu em, memang cocok ataupun layak untuk dipertahankan loh dalam suatu hubungan gitu ya. Oke, nah makanya itu mungkin ya penuh dinamika ya, agak sedikit drama juga. Di sini yang perlu kamu sedikit waspada ya, ada the tower di sini. Jangan sampai nih ya ketika kamu sedang emosi ataupun emosi kamu lagi agak kurang stabil ya, eh, kamu langsung menghajarnya ya, langsung mengungkapkan semuanya nih pada saat konflik tersebut terjadi. Ada baiknya ketika suatu konflik terjadi dan kamu tahu nih ya, kamu menyadari diri sendiri bahwa situasi udah mulai nggak enak atau mungkin kepala kamu sudah mulai panas, ada baiknya kamu menenangkan diri terlebih dahulu. Oke? Terus terang aja, karena kalian juga sama-sama open sih ya, sama-sama tahu gitu ya, bahwa kalian memang sama-sama mungkin di satu sisi gampang emosional gitu ya. Nah, ketika konflik terjadi ya mungkin kamu terus terang aja, aku butuh waktu sebentar ya untuk nenangin diri aku gitu. Aku nggak mau ngomong sesuatu hal yang mungkin nantinya malah membuat kita berdua ataupun salah satu dari kita menyesali apa yang sudah dikatakan ataupun diperbuat seperti itu ya. Makanya ini di situ ada the tower ya. Jangan sampai nih ketika emosi kamu memuncak, pada akhirnya kamu berkata sesuatu ataupun bertindak sesuatu yang sebenarnya sama sekali nggak kamu maksudkan seperti itu. Oke? Nah, tentunya kalau misalkan, kalaupun itu tidak dimaksudkan, tetapi sekali itu terjadi, bisa bisa jadi itu akan membuat hubungan kalian menjadi makin nggak enak nih, ataupun menjadi malah makin renggang, oke? Karena pada dasarnya sebenarnya kalau konflik bisa diselesaikan secara baik-baik, secara produktif lah ya istilahnya, sebenarnya itu malah bisa merekatkan ya, melanggengkan istilahnya, melanggengkan hubungan kalian gitu. Karena pada akhirnya kalian bisa sama-sama saling berkompromi, oke? Nah, kalau aku lihat memang di sini masih ada sedikit berbagai tantangan ya yang perlu kamu hadapi dulu ya dalam kelangsungan hubungan ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk kamu supaya kamu bisa mencari hal-hal baik, hal-hal yang bisa kamu lakukan ya, agar kelangsungan hubungan kamu dan dia ini semakin baik ya ke depannya. Oke, jangan mengutamakan emosi. Dan tentunya kalau memang salah satu pihak sedang memfokuskan diri terhadap satu hal, ada baiknya kamu coba mencari titik tengahnya nih. Kira-kira sampai batas mana kamu bisa memberikan kesempatan atau memberikan waktu kepada dia. Seperti itu, oke? Kita akan coba lihat 5 kartu lagi ya untuk melihat kelangsungan hubungan masa depan antara kamu dan dia nih, oke? Yang mudah-mudahan bisa memberikan kamu berbagai pertimbangan ataupun berbagai masukan yang kira-kira bisa kamu lakukan ya, supaya hubungan masa depan kamu dan dia tentunya berjalan ke arah yang memang kamu harapkan, oke? Ten of Cups, ada The Chariot, oke. Ini kartu yang positif loh ya, Aries. Ten of Cups dan The Chariot. Oke, nanti aku jelaskan. Aku akan ambil 3 kartu dulu ya. Seven of Swords, King of Pentacles, dan Ace of Swords. Oke. Bottom of the deck-nya kita ada Death di sini. Oke, bottom of the deck, bottom of the deck-nya ada Death. Oke, kartu kematian ya. Agak nyeremin memang, tapi bukan artinya kematian ya, tenang aja teman-teman.
Oke, untuk teman-teman Aries, nah ini kita lihat dulu ya. Ten of Cups sama The Chariot ya, ini kartu yang lumayan positif nih. Sebenarnya kalian berdua itu sama-sama istilahnya memiliki keinginan yang sederhana sebenarnya ya. Kalian berdua itu kalau memang udah menyukai seseorang ataupun nyaman sama seseorang, ya kamu itu nggak perlu apapun sebenarnya untuk merasa bahagia. Ketika bersama dengan orang tersebut aja, kamu sudah merasa sangat bahagia ya. Karena itulah di sini Ten of Cups. Sebenarnya kalian itu sama-sama mencari kebahagiaan yang sederhana ya. Bisa saling mensupport satu sama lain, bisa ada untuk satu sama lain ya dalam keadaan senang ataupun susah ya seperti itu. Dan kalau memang bisa istilahnya bisa saling komit lah ya, tidak meninggalkan di saat-saat sulit ya, dan tetap bisa berbagi hal-hal yang kalian jalani sehari-hari gitu ya. Itu sudah sangat membuat kalian tuh benar-benar bahagia ya, terasa apa ya, sudah terasa penuh lah ya hidup kalian tuh kalau memang kalian tuh sudah menemukan orang yang dimana kalian bisa membagi segala sesuatunya. Oke. Nah, jadi kamu nggak, istilahnya, karena keinginan kalian tuh sama-sama sederhana gitu ya, bisa ada untuk satu sama lain. Sebenarnya dari situ karena keinginan kalian yang sama, kebahagiaan dalam hubungan ini sebenarnya sangat mudah untuk diraih ya. Di sini ada The Chariot. Oke. Di satu sisi juga kamu percaya gitu ya bahwa ketika kamu memiliki orang yang tepat, dorongan untuk berkembang menjadi orang yang lebih baik itu akan kamu sangat rasakan ya. Di sini ada The Chariot. Oke, mungkin di sini kamu tipe orang yang akan jauh lebih bersemangat untuk mengembangkan diri kamu ketika memang ada orang yang kamu perjuangkan ataupun ada orang yang mensupport kamu di samping kamu. Oke, karena setelah di sini ada Chariot dan ada Ten of Cups. Oke, mungkin memang sebagian besar dari kamu adalah tipe, bukan aku bilang tipe yang nggak bisa sendiri, bukan. Tetapi ketika ada orang yang tepat mendampingi kamu, wow, disitulah kamu akan mendapatkan transformasi. Istilahnya kamu benar-benar bisa memaksimalkan segala potensi yang kamu punya. Oke, nah dan bisa jadi orang ini adalah orang yang tepat karena kalian memang menginginkan hal yang sama sebenarnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Di sini ada Seven of Swords juga. Kalian juga sudah sama-sama lebih bijak ya, lebih mapan sebenarnya secara emosional ya. Walaupun dalam satu sisi memang ya masih ada sedikit gejolak-gejolak ya kalau kita lihat di atas gitu ya. Mungkin karena ada konflik, kalian sama-sama dominan, dan mungkin ada hal yang difokuskan ya. Tapi sebenarnya kalian sudah lebih mapan juga ya secara emosional gitu ya. Kalian tahu dalam suatu hubungan tuh pasti ada naik turunnya juga. Pasti ada konflik-konflik kecilnya juga, pasti ada drama-dramanya juga gitu ya. Kalian berdua itu sebenarnya sama-sama sadar gitu ya. Itu tidak terhindarkan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kalian bisa mengatasinya secara baik sehingga hubungan kalian bukan makin renggang tapi justru malah makin erat satu sama lain seperti itu. Oke. Jadi kalau aku lihat nih sebenarnya kalian tuh sangat kompatibel ya walaupun kalian sama-sama fire sign. Oke, biasanya ada orang bilang fire sign sama air sign ya. Nah, kebetulan untuk kalian yang memang sama-sama fire sign, sebenarnya kalian juga sama-sama compatible gitu ya. Sama-sama sesuai lah, sama-sama saling mengisi seperti itu. Karena justru kalian menganut nilai-nilai yang sama seperti itu, oke? Tapi sekali lagi tentunya disesuaikan lagi sama situasi dan kondisi kamu ya. Dan di sini ada King of Pentacles sama Ace of Swords ya. Kalau aku lihat di sini memang di satu sisi juga kalian berdua sama-sama mandiri ya, cukup mandiri secara finansial ya. King of Pentacles biasanya selalu berhubungan dengan finansial, dan Ace of Swords tindakan yang nyata ataupun mulai melakukan tindakan ke arah tersebut seperti itu ya. Kalian berdua memang mungkin sama-sama sedang meniti karir ya. Mungkin ada yang salah satu pihak mungkin sedang menjalankan bisnis dan memang bisnisnya sekarang sedang mulai sedikit demi sedikit berkembang, ataupun salah satu meniti karir dan mulai kelihatan nih ya hasil kerja kerasnya tuh mulai diakui oleh atasannya, dan mungkin ada jenjang karir yang lumayan prospektif nih ke depannya. Intinya kalian benar-benar sebenarnya sama-sama menginginkan pasangan yang memang juga mandiri ya, mapan. Bukan mapan sih ya, istilahnya kalian juga sadar ya bahwa dalam hubungan bagaimanapun materi itu diperlukan nih ya, istilahnya sudah sama-sama realistis dan memiliki ekspektasi yang wajar gitu ya. Tingkat kemapanan seperti apa, finansial seperti apa sih yang kalian ekspektasikan dari satu sama lain. Dan sebenarnya kalian berdua juga sama-sama sedang dalam perjalanan menuju arah situ gitu ya.
Karena di sini ada Ace of Swords gitu. Bukan, jadi istilahnya kalian tuh bukan tipe yang ngomong doang gitu ya. Iya, nanti suatu saat pasti aku mapan kok. Padahal ini kamu nggak kerja apa-apa. Enggak, kebetulan kamu bukan tipe yang seperti itu dan dia pun juga bukan tipe yang seperti itu. Oke, jadi kalau aku lihat di sini kalian benar-benar bisa saling suportif sih dalam hubungan ini karena memang kalian menginginkan hal yang sederhana di mana kalian bisa ada untuk satu sama lain dan tentunya kalian juga sama-sama orang yang mandiri ya, memiliki goals ya dalam hidup ya, memiliki tujuan dalam hidup dan ekspektasi masing-masing yang memang kalian nggak keberatan untuk kalian realisasikan selama memang kalian tepat untuk satu sama lain. Seperti itu ya, oke, teman-teman Aries. Nah, di bottom of the deck-nya di sini ada the Death ya. Ini bukan kartu kematian ya, jadi tenang aja. Death di sini itu artinya adalah suatu pembaruan. Kalau aku lihat di sini sebenarnya hubungan ini sangat potensial ya untuk dibawa ke arah yang lebih serius ya, ke jenjang yang lebih tinggi ya. Untuk kalian, entah kalian yang masih PDKT ataupun entah kalian yang sudah dalam masa berpacaran dan memiliki rencana untuk melangsungkan ke pernikahan misalnya seperti itu ya. Sebenarnya sangat potensial ya karena Death ya, banyak pembaruan. Nah, tetapi memang di satu sisi akan cukup banyak tantangan ya seperti yang di atas. Kalau kita lihat tadi ya, ada cukup banyak tantangan yang memang harus perlu kamu hadapi terlebih dahulu. Oke, istilahnya ini adalah hubungan yang bukan tidak mudah untuk diperjuangkan, tetapi menantang lah istilahnya ya. Tetapi itu benar-benar sangat worth. Istilahnya ketika kamu sudah memberanikan diri untuk memperjuangkan hubungan ini dan segala sesuatunya berjalan dengan lancar, maka kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang benar-benar kamu impikan selama ini tuh memang sudah ada di depan mata ya. Pembaruan yang ingin kamu capai itu sebenarnya itu bisa kamu temui loh dalam hubungan ini. Nah, sekarang pertanyaannya balik lagi sama kamu. Sejauh mana kamu bisa memberanikan diri dan menyabarkan diri ataupun membuat komitmen nih terhadap diri sendiri untuk menghadapi tantangan yang mungkin terjadi dan tidak pernah melepaskan keinginan-keinginan ataupun hal-hal yang membuat kalian tertarik satu sama lain seperti itu. Oke, dan mudah-mudahan ketika kamu sudah bisa nih ya mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang dan melakukan segala hal yang bisa membuat hubungan kalian makin erat, mudah-mudahan kalian bisa melaju ke jenjang hubungan yang memang sama-sama kalian harapkan dan membawa pembaruan untuk kalian berdua. Dan tentunya mudah-mudahan kalian bisa berbahagia seperti yang memang kalian impikan, yaitu ada untuk satu sama lain. Oke, sesederhana itu sebenarnya. Tapi tentunya memang untuk mencapai ke arah itu sedikit diperlukan perjuangan tentunya, dan aku yakin mudah-mudahan melalui readingan ini kamu bisa mengambil hal-hal baik dan hal-hal positif yang bisa kamu lakukan untuk memperjuangkan hubungan ini. Sehingga kedepannya hubungan ini tetap benar-benar bisa membawakan hal yang membahagiakan untuk kamu. Good luck ya untuk kamu para Aries. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.